Oke, baik ya. Saya mau sampaikan ke kawan-kawan bahwa only host ya, sebentar ya nak. Bahwa saya mau sampaikan bahwa setiap mahasiswa yang akan melakukan penulisan skripsi hendaknya memperhatikan diantaranya adalah ya, yang pertama coba dulu lihat ada beberapa hal. Yang pertama ini yang banyak kali terjadi kesalahan, jaraknya. Jarak margin kirinya 4 cm, ya kanannya 3. Ya, kanan terus 3, margin atas 4, kemudian margin bawah 3. Itu harus diperhatikan ya. Kiri itu kalau di kertas, ini kiri kita, berarti kertas itu sebelah sininya gitu loh. Supaya terbalik deh ya. Kemudian kertas yang digunakan adalah kuarto. Jangan ada A4, jangan ada yang lainnya. Karena ketika Anda menggunakan kertas lain, maka penulisan dan substansinya itu akan berubah dia. Nah, banyak mahasiswa seperti itu. Bu, nggak ada kertas. Oh, kurasa karena di dunia ini sudah semua pohon-pohon sudah ditebang sehingga pabrik kertas tak terbuka lagi. Wallahu a'lam. Ingat lagi, skripsiku diketik dengan huruf Times New Roman. Jangan kalian buat apa nih, Bontai, yang lain-lainnya. Pokoknya Times New Roman dan fontnya ukurannya itu 12. Jangan pula sampai ada yang 12 penulis judulnya. Itu menyalahi ya. Kemudian penulisannya itu buatnya tidak boleh timbal balik. Jadi hanya depan saja ya. Teksnya diketik 2 spasi. Ada pula mahasiswa pandai-pandaian ketika dia udah tulisan arti dari terjemah dari Al-Quran dan hadis, dibuatnya 1 spasi. Tidak ada. Kecuali nanti di bab 4. Bab 4 itu ada ketentuannya. Kutipan yang diambil dari lebih dari 4 baris, maka penulisannya adalah dimasukkan 1 tab ke dalam, dibuat 1 spasi, tidak dibuka wali dengan tanda kutip 2, dibuat 1 spasi. Seperti itu ada ketentuannya ya. Setiap alinea baru menjorok ke dalam 1 tab. Nih mahasiswa yang bimbingan sama saya bukan 1 tab, Pandi. 1/4 tab, ya kan? Nggak tahu saya dapat di mana itu, ya kan? Oke. Baris baru dari sebuah permulaan paragraf itu panjangnya lebih dari 4 baris berlaku sampai ke 09. Maka untuk baris selanjutnya juga demikian. Artinya setelah 1 tab itu maka kembali ke lainnya. Kemudian catatannya lagi, kutipan panjang dan lain-lainnya itu, tab itu, tabel itu dibuat. Ada mahasiswa nanti pada bab 4, misalnya pada bab 4 itu adalah temuan umum dan temuan khusus. Ketika ada tabel-tabel yang diambil, maka dibuatlah di situ misalnya tabel 41. Baru di bawahnya data guru. Ini enggak, tabel 41 data guru disambung terus. Enggak, menyalahi dia. Terus sebutkanlah itu dari mana sumbernya. Karena akan berhubungan nanti di dalam teknik pengumpulan data. Apa teknik pengumpulan data? Sukriyadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian itu apa-apa saja, Nak? Halo? Everybody yang lain? Inilah akibat ikut apa? Les kampung Inggris, jadi berbahasa Inggris awaknya kan. Saya setiap malam ikut kampung Inggris melalui Zoom. Oke? Ada yang tahu teknik pengumpulan data itu apa saja, Nak? Observasi, wawancara, dan dokumentasi, Bu. Iya, ada hubungannya nanti dengan seperti itu.
ketika data-data yang kamu ambil dari sebuah sekolah itu, maka itulah disebut dengan dokumentasi. Dokumentasi bukan foto-foto yang selama ini di OSIS. Oh, dokumentasi kan foto kita ya, bukan itu ya. Oke, jarak antara dua judul bab dengan paragraf berikutnya adalah paragraf itu harus pertama masuknya gini. Ketika bab 1 itu ada A latar belakang, masuk ke dalam 2 nanti adalah misalnya B rumusan masalah ya kan. Buat jaraknya 2 spasi, jangan seolah-olah dia satu atau sama gitu loh. Misalnya ini ya, nggak bisa pula disiketik ya. Nggak bisa pula. Oke ya. Kemudian halaman skripsi itu, perhatikan ya anaknya. Ada pula lah bimbingan sama saya. Bab 1 dibuat di halaman 4 karena dihitungnya kata pengantar 1. Enggak, udah ada ketentuannya nak. Kalau kata pengantar daftar isi abstrak misalnya itu adalah I1, I2, I3. Masuk ke dalam bab 1, maka disebutlah dengan halaman 1. Ingat, ketika ada bab, maka di bawahlah dia halamannya. Paham ya? Di bawah ya. Oke. Jangan di samping kiri, samping atas kanan, enggak, tapi di bawah ya. Terus mana nih ya? Bagian awal skripsi itu dimulai dengan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Itu nanti kalau masih proposal enggak usah kau buat-buat capek kali kamu. Nanti yang penting ada daftar isi, ada bolehlah kata pengantar. Abstrak tuh belum lagi ya. Kemudian lampiran diberi nomor. Kemudian jumlah halaman skripsi minimal 60. Ingat ya nak ya. Walaupun kamu bisa buat 200 halaman, apa buang-buang energi. Oke. Terus selanjutnya jumlah buku rujukan minimal 20. Jadi ketika Anda seminar proposal pun udah harus 20 referensi. Boleh buku, boleh jurnal. Ada pula mahasiswa itu mau seminar proposal. Isinya masih 15. Ya, saya ketawailah, ya kan? Nah, pembuatannya ya kan? Kalau misalnya dalam judul itu ini seperti ini ya, pokok-pokok masalah yang dibutuhkan ini. Kalau misalnya ini bab 2, maka A, ketika ini punya anak lagi namanya 1, 2, ya kan? Ketika ini punya anak lagi A kecil, dia harus seperti itu. Jangan dari judul awal sampai judul akhir itu A besar, B semua, enggak seperti itu, salah ya. Oh ini slide-nya banyak kan ini sampai 42 halaman, bisa mati pula kita nih ya kan. Nah, ini contohnya, ini misalnya. Oke. Cara membuat kutipan. Nah, ini anaknya, cara membuat kutipan. Ini banyak kali orang salah ini. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang yang memiliki otoritas yang terdapat dalam buku maupun majalah. Misalnya Bu Halimah menulis buku dalam ini, ya. Ketika buku yang saya tulis itu Anda kutip semua, tulis di situ. Dari siapa misalnya? Nur Halimah Tambunan. Terus bagaimana tekniknya? Lihat bagaimana cara membuat footnote. Jangan lihat UIN, jangan lihat yang lainnya. Anda sesat, menyesatkan orang lain. Lihatlah kembali kepada panduan. Ya, itu yang harus diperhatikan oleh setiap individu mahasiswa. Nah, ini masih banyak yang salah-salah kita ini ya. Semua banyak yang salah. Nah, macam mana ini balik-balik ini? Saya pikir itu untuk yang harus diperhatikan dulu ya. Nah, kutipan langsung itu diperhatikan lagi nak. Kutipan langsung itu ada 2 ya. Kalau kutipan yang lebih dia dari 4 baris, bagaimana cara penulisannya? Kutipan yang kurang dari 3 baris, bagaimana penulisannya? Tapi ini nanti lebih pada bab 4 ya. Ada kutipan langsung, ada kutipan tak langsung. Ya, oke. Saya stop share. Saya masukkan yang lain lagi ya. Oke. Ini perhatikan ya nak ya.
Kalau pada bab 5 nanti hanya ada kesimpulan dan saran. Berarti nanti A kesimpulan, B saran. Perhatikan, dalam kesimpulan adalah pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menguji hipotesis atau menjawab rumusan masalahnya. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, maka kesimpulannya harus 2. Jangan kamu buat 4. Nah, itu kamu namanya enggak sistematis ya. Demikian juga kalau saran bolehlah banyak ya. Pemahaman berikutnya adalah kesimpulan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah ya, terfokus pada ruang lingkup pertanyaan. Sudah biasa. Tujuan penelitian penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Jadi orang sudah cukup baca itu saja ya. Selanjutnya saran. Saran ini biasanya harus spesifik. Ditujukan kepada siapa? Ya. Apakah kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tunjangan analis ya. Maksudnya gini, kalau judulnya itu misalnya analisis konsep pendidikan menurut Imam Syafi'i misalnya, ya kepada siapa kamu tujukan ya? Apakah itu kepada peneliti, kepada dosen, pada guru, pada masyarakat dan lain sebagainya. Itu harus spesifik. Itu yang harus diperhatikan. Lalu saran itu biasanya diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, ya, mempunyai sasaran objek yang jelas dan memiliki otoritas penerapan. Kemudian penerapan imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman ya, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan ya. Jadi biasanya ada untuk kamu sebagai untuk peneliti dan bisa juga untuk peneliti yang selanjutnya. Oke, saya buka lagi apa yang lain. Pokoknya ini banyak ini materi saya ini banyak-banyak kali ini ya. Tak apa-apalah hari ini saya ngomel-ngomel aja dulu ya. Bab 4 hasil penelitian. Ya, hasil penelitian itu adalah dia diperlukan dalam sebuah penelitian. Makanya ada temuan umum, ada temuan khusus. Oke, sampai di sana. Nanti ini bab 4 saya buat ajalah link YouTube-nya. Nanti ada, jangan lupa like and subscribe. Ya, jangan pelit sama dosen ya kan.